Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Kemudian selepas menghukum Niu, Jinglong, Gujian, Liu, dan Lin Peng pun berjalan menuju suatu tempat. Gujian pun mempertanyakan perihal Jinglong yang memberi uang pada Han San. Jinglong menjawab dengan alasan karena dia menyukainya saja. Kemudian Gujian pun berkata bahwa sebenarnya dia punya identitas lain. Sontak Jinglong pun kaget dan mempertanyakan identitas apa yang disembunyikan oleh si Gujian. Dan dengan kocaknya, Gujian ini berlutut menyatakan bahwa dirinya adalah orang miskin, guys, dan meminta Jinglong untuk memberikan uang lebih kepada dia. Mendengar itu, Jinglong pun kesal dan menendang Guojian, menyuruhnya untuk pergi. Dan Jinglong pun berkata, dengan pembagian hasil bisnis aja sudah cukup buat kamu makan, masih pura-pura miskin, dasar sialan kau. Dan kocaknya, setelah ditendang, si Guojian ini malah kembali dengan menggunakan parasut, guys. Dia berkata bahwa dia miskin karena tidak bisa menabung, guys. Hei, haruskah aku memberitahu Han San tentang ini? Ujar Jinglong. Mendengar itu, Guojian pun ketakutan dan memohon agar Jinglong tidak memberitahu Putri Han San. Yang ternyata kau bisa membungkuk juga ya, ujar Jinglong. Ya, tentu saja, aku kan naga sesungguhnya. Kulitku ini sangat tebal, terutama kulit mukaku. Ujar si Gujian. Kemudian, sialan, apa gunanya? Apa kau benar-benar ingin hidup? Lalu si Lin Peng pun ikut mengejek si Gujian. Namun Jinglong segera menghentikan Lin Peng. Lin Peng bertanya, kenapa Jinglong menghentikannya? Ya, karena kau dan dia tidak ada bedanya, jawab Jinglong. Kemudian datang Dukun Cabul secara tiba-tiba dan bertanya mengenai rencana ke depannya. Kemudian terlihat Jinglong berkata, hei Dukun Cabul, kau pasti tahu tentang ini. Beberapa orang tua itu mencoba memfitnahku. Lin Peng pun terkejut dan bertanya bagaimana Jinglong bisa tahu. Hahaha, memangnya apa yang tidak ku ketahui di provinsi ini? Kita punya uang, kita punya kuasa, layaknya Tuhan. Di dinasti Ming, tidak ada yang lebih banyak uang daripada aku, kecuali yang mulia Kaisar. Orang-orang menyebutku jatuh miskin, tapi sebenarnya aku ini kaya, ujar Jinglong sambil tersenyum. Lalu kemudian Sin pun memperlihatkan Jinglong dan teman-temannya yang sedang bersulang. Ya, nampaknya si Jinglong pergi ke Menara Mingyu, guys. Ia pun ditemani wanita yang dulu sempat membela Jinglong pada saat dirinya dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian atas pemindahan kepemilikan Menara Mingyu oleh tentara patroli yang merupakan orang-orang yang dulu sempat ditaklukkan oleh si Jinglong, guys. Namun sayangnya tentara patroli tersebut dipenggal oleh Kaisar. Ya, mereka pun ngobrol banyak lah sambil menikmati anggur. Jinglong pun memuji wanita itu dengan berkata, wah, aku tidak menyangka walaupun kau sudah tua, tapi kau sungguh sangat bisa menjaga penampilan. Karena ya wanita ini walaupun nampaknya udah tua dan dia tuh merupakan ibu germo, guys ya, yang sudah tua tapi badannya masih terlihat bagus dan kencang, guys. Wanita itu pun tersipu oleh pujian Jinglong, dan Jinglong pun terus menggoda wanita itu. Lalu terlihat juga si Lin Peng yang ditemani wanita lainnya. Wanita itu pun bercerita mengenai kisah heroik Ibu Germo pada saat ditawan oleh tentara patroli. Lalu terlihat si Om Cabul yang bertanya tentang seseorang yang dia kenal tapi tak terlihat di sana. Wanita itu pun menjawab bahwa orang yang dimaksud itu sedang diundang Chok Wang Bu untuk melatih tarian yang diajarkan Jinglong pada zaman dahulu. Kemudian Jinglong dan yang lainnya pun kaget karena mengira Raja Chok merupakan tukang basket, guys. Sontak wanita itu pun menyangkalnya, bukan itu, ucapnya dengan malas. Lalu tiba-tiba Luan Yu muncul dan berkata, wah hebat. Kau muncul dari mana? Tanya si Jinglong yang terkejut akan kedatangan si Luan Yu. Aku tadi pergi ke tempat pelatihan, tapi aku nyasar dan bisa berada di sini. Apa mungkin karena kita sangat berjodoh? Ucap si Luan. Ah, tidak mungkin, ucap Jinglong dengan kesal. Lalu kemudian di keesokan harinya, Jinglong mengunjungi istana cucu kaisar, yaitu Yunwen. Yunwen pun berkata, aku sudah mendengar semua tentangmu. Ini adalah keinginan kakek.
Jadi aku tak bisa melakukan apapun. Namun, betapa terkejutnya si Yunwen saat melirik ke arah si Jinglong yang sedang memanggang daging. Jinglong, apa yang kau lakukan? Aku mengkhawatirkanmu, tapi kamu malah manggang daging. Hei, memangnya apa yang salah dengan memanggang daging di rumahmu? Nih, coba kau cium baunya. Apa kau ingin mencobanya? Hmm, tadinya aku mengkhawatirkanmu, tapi ternyata kau hanya mempedulikan tentang makan saja. Ujar si cucu kaisar ya. Bagaimana aku akan kuat bertarung jika tak memperhatikan pola makanku? Ucap si Jinglong. Ya juga ya, sangat masuk akal, jawab Yunwen dengan kocaknya. Dan Jinglong pun berkata, ya ternyata kau tak begitu mempedulikanku. Lalu mereka pun mengobrol lagi. Yang awalnya si Yunwen sedikit takut memakan daging itu, tapi ya pada akhirnya mereka pun makan sampai kenyang. Jinglong pun mempertanyakan bagaimana rasa daging itu dan Yunwen menyukainya hingga menyuruh si Jinglong memasaknya lagi. Wah, sayang sekali jika kau punya bir beku, alkohol sambil memakan daging ini. Ini adalah hal yang paling menyenangkan. Apa itu bir beku? Tanya si Yunwen. Aku cukup sulit untuk menjelaskannya padamu, jawab si Jinglong. Lalu kemudian si Yunwen pun berkata lagi, sudah lama aku tak merasakan suasana ini. Biasanya semua makanan harus dicoba terlebih dahulu oleh Kasim. Ya, aku tak bisa sebebas dirimu, Jinglong. Sesaat setelah itu, Yunwen pun bergumam, apa yang dipikirkan oleh Jinglong. Lalu Jinglong berkata, terkadang aku merasa sangat bebas hingga aku bisa berbuat sesuka hati. Ya, Jinglong, kau ini adalah saudaraku, maka lakukanlah hal yang tak bisa kulakukan untuk menggantikanku, jawab Yunwen. Kau cukup mahir dalam senioritas, ucap si Jinglong juga. Kemudian, ya, baiklah, jawab Jinglong. Kemudian Jinglong beranjak dari duduknya dan berkata, ya sebenarnya aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Jadi kalau nggak ada apa-apa lagi, aku akan pergi. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, jawab Jinglong. Jinglong, sebenarnya pelatihan militer itu tidak sulit. Ya, memang tidak sulit, hanya sedikit kasar, ujar Jinglong. Jinglong menjelaskan bahwa tempat pelatihan sangat berbahaya dan seperti kuburan. Yunwen pun menyuruh untuk mencoba terlebih dahulu. Kau ingin aku mati dalam percobaan? Jawab Jinglong. Hei, lalu apa yang harus aku lakukan untukmu? Ucap Yunwen yang khawatir. Aku hanya bercanda kok. Aku bercanda padamu. Jangan khawatir. Aku bisa membereskan bandit dan membuat mereka gugup. Hei, yang kau bicarakan ini bukan ayam panggang yang bisa kau makan, ucap si Yunwen. Kita ini bicara tentang pencurian yang dilakukan oleh bandit gunung. Hahaha. Ya sayangnya, aku juga bicara tentang ayam goreng, ayam panggang, ucap si Jinglong. Kemudian mereka pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian datang Wang Jicheng, berteriak pada Jinglong untuk melepaskan tangannya pada bahu Yunwen. Jinglong pun dengan kesal berkata, hei Patua, apa yang telah kau ajarkan pada Yunwen? Yunwen yang melihat itu pun terkejut, lalu menghampiri gurunya. Guru, ini tak seperti yang kau pikirkan. Lalu terlihat, Patua itu menceramahi Yunwen dan dia pun lanjut menjelek-jelekan Jinglong. Namun dari belakang, si Jinglong malah mengejek semua perkataan Patua itu. Patua itu pun mulai sadar dengan apa yang Jinglong lakukan. Dan saat Jinglong sedang mengejeknya lagi, ia pun menoleh dan berkata, kena kau. Namun, saat ia menoleh, lehernya terkilir hingga membuat dia pingsan guys. Pak tua kita pun terkejut. Hei, kau Jijeng, kau takkan mati kan? Namun kocaknya, si tuan kita ini malah menginjak burung si Huang Jijeng ini guys. Kemudian si Yuan berkata, Jinglong, apa yang kau lakukan? Ucapnya yang pusing ya dengan tingkah laku si Jinglong. Kita pun marah pada Jinglong. Hei, kenapa kau tiba-tiba membuatnya pingsan? Saat hendak memukul Jinglong, Jinglong pun berkata, hei, putrimu ingin ikut denganku ke pelatihan. Sesaat setelah mendengar itu, kita pun terkulai lemas, jatuh dan memohon pada Jinglong sambil menangis. Aku cuma punya satu anak perempuan. Ya, yakinlah, aku akan menolaknya. Jadi jaga anakmu baik-baik, ucap Jinglong. Namun hal yang tak terduga terjadi. Apa? Bagaimana kau bisa menolak anakku? Kamu tidak serius kan? Teriak Kitai pada Jinglong sambil memesat pedang. Hehehe, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Jinglong.
Hehehe, bawalah putriku pergi, dan buatlah 10 anak dan 8 cucu saat kau kembali, jawabnya. Hei sialan, aku ini pengantin baru, bagaimana bisa melakukan itu? Jawab Jinglong dengan kesal. Dasar bajingan, tambah Jinglong sambil pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian selepas kepergian Jinglong, terlihat Yunwen dan Ji Pun menanyakan apa yang ada di pikiran kita. Lalu Xin pun kembali memperlihatkan Jinglong yang sangat kesal berjalan bersama Liu dan berkata, orang tua macam apa yang mendorong anak perempuannya sendiri ke lubang api? Dasar bajingan tua sialan. Dan saat itu juga muncullah si Luan Yu berkata, lama tak berjumpa. Hei, apa kau merindukanku? Tanya si Luan Yu. Tidak, jawab Jinglong. Aku sangat yakin bertemu denganmu kemarin. Tambah Jinglong lagi. Lalu Luan terus mengejar si Jinglong, mengatakan untuk membawanya pergi. Dan bukankah ayahku juga menyuruhmu untuk membawaku? Tidak, jawab Jinglong. Kau bohong, timpal si Luan. Ya, baiklah, aku memang berbohong, ujar Jinglong. Jinglong kau, jawab si Luan. Ya, sebenarnya ayahmu tidak suka padamu karena membatasinya untuk mencari selir. Maka dari itu, dia ingin kamu pergi dari rumah, ucap Jinglong yang membuat Luan Yu gugup. Ya, ngomong-ngomong, kau menjauhlah dariku, ucap Jinglong lagi. Namun, ternyata ucapan Jinglong disalahartikan oleh si Luan yang menganggap ayahnya sedang memacomlangin mereka. Ya, tak kusangka ayah punya strategi yang bagus, ucapnya. Tidak, aku tidak mau. Ayahku pasti tidak setuju, ucap Jinglong. Aku tidak peduli. Kamu bertanggung jawab atas hidup dan tubuhku, teriak si Luan yang sambil memeluk si Jinglong. Hal itu pun dilihat oleh Liu. Wah, tuan muda sungguh sangat hebat, ucap Liu. Lalu kemudian Xin pun memperlihatkan si Jinglong yang sedang bergumam. Sepertinya ada yang salah, gumam Jinglong. Seketika dikejutkan dengan kedatangan Guizhen yang mengagetkan si Jinglong. Sialan, mengagetkanku saja kau, tiba-tiba muncul seperti hantu. Hehe Jinglong, aku datang hari ini. Namun Jinglong malah pergi meninggalkan mereka. Guizhen pun terus mengejar si Jinglong serta memberitahu bahwa ada hal yang penting. Apa kau tak percaya padaku? Dan dengan alasan hubungan mereka sudah terjalin dengan lama, Guizhen terus memaksa si Jinglong untuk mendengarkannya. Namun si Jinglong malah berkata, hei, apakah lubangmu jadi longgar setelah hubungan lama kita? Haha, Tuhan sungguh terpelajar, jawab si Guizhen. Lalu kemudian si Jinglong pun bangga dengan itu. Sialan kau, Jinglong, ucap si Guizhen. Kau keras kepala, sebagai pria kurus. Kau telah merusak kehormatanku. Lalu kemudian entah kenapa si Jinglong pun ternyata sedang berada di rumah Guizhen. Tak kusangka kau mengajakku ke rumahmu, ucap Jinglong. Hehehe, iyalah. Aku sengaja mengajakmu agar kau bisa mengetahui bagaimana rumah orang kaya. Apa kaya seperti ini? Sambil mengejek si Guizhen yang punya burung kecil, guys. Hei, aku ini lelaki sejati yang perkasa. Namun dari belakangnya terdengar suara berkata, ya, lelaki sejati yang selalu membawa air untuk mencuci kaki Tuan Putri. Seketika Guizhen pun mengira kalau itu Tuan Putri dan memohon di bawah kakinya. Namun saat melihat wanita itu, Guizhen pun malah terkejut dan marah. Sialan, berani-beraninya kau berpura-pura sebagai Tuan Putri. Namun saat hendak memukul wanita itu, Jinglong menendang bokong Guizhen dan berkata, hentikan sialan. Aku tak memiliki kebiasaan mengganggu yang lemah. Ini hal yang sangat menyedihkan. Hei, memangnya siapa dulu yang menyiksa dan menindas rakyat bersamaku, Orang tua yang lemah dan menindas para wanita. Lalu Jinglong pun menyiksa si Guizhen kembali dan berkata, cepatlah katakan apa alasan yang membuatmu mencariku. Lalu entah apa yang dikatakan Guizhen, namun terdengar dari luar, Jinglong berkata, apa? Menyerahkan Tuan Putri? Hei, tunggu. Hubungan apa yang kau bicarakan? Lalu Xin pun kemudian berpindah, yang mana memperlihatkan Jinglong yang berkata, Guizhen, ini tidak nyata kan? Kau akan memberikan Tuan Putri padaku? Singkatnya, aku akan meminjamkannya padamu, agar kau bisa merasakan perjalanan naik bus. Hei, apa yang kau katakan? Sungguh mengerikan. Hei, tunggu. Apakah istrimu meminta memberikan anak? Jika kau bisa membesarkannya, dia akan memberimu banyak uang, ucap si Jinglong. Hei, apa? Aku tidak mengerti.
Ah, sialan, kau hanya tahu tentang puisi cabul. Mereka pun kemudian pergi memasuki rumah dan terlihat ada seorang wanita yang sedang berdiri bernama Demyung Yongga yang merupakan putri ke-12, guys ya. Oke, sebelumnya Mimin mau minta maaf ya kalau misalkan ceritanya agak nggak nyambung, karena memang pas Mimin menerjemahkan ya dari Cina ke Indonesia itu acak-acakan ya, perlu dirangkai ulang. Jadi mohon dimaklum ya. Oke, kita lanjutkan. Jinglong pun yang melihatnya pun berkata, "Hah, Putri Yongga? Hei, apa kau benar-benar akan mempercayakan Tuan Putri padaku? Kau sangat mengenalku. Kau tahu, punyaku pendek dan lemah," ucap Gojen. Jinglong pun terkejut dengan itu. "Kau begitu mengerikan." Lalu, ada yang menepuk pundak Gojen dari belakang. Sontak, dengan refleks dia berkata, "Dasar kuda betina." Namun, saat melihatnya, dia pun jadi kicep, guys ya. Tuan Putri, hei, apa kau mau mengerjakan PR hari ini? Kenapa kau masih ngobrol di sini? Ucap Tuan Putri. Gojen pun menjawab, belum mau. Memangnya berapa kali lagi? Dan sambil tersenyum, Putri Yongga berkata, 9 kali lagi. Cepat kau kembali ke tempat tidur dan berbaringlah. Mendengar itu, Buan Jinglong terkejut. Hah, 9 kali? Jinglong pun memberikan sisa obat kuat miliknya pada si Gojen. Hei, tunggu sebentar, ucap Tuan Putri sambil melirik ke arah Jinglong. Astaga, apa yang kau lihat? Tanya Jinglong. Tuan Putri, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di rumahku. Ini sepertinya akan hujan. Aku harus mengangkat jemuran. Gojen pun berkata, saudaraku, tetaplah bekerja keras. Hei kau, jangan pura-pura tidak tahu, ucap Tuan Putri pada Jinglong. Kalian itu kan rubah berekor 9 yang sering melakukannya denganku. Dan apa yang kalian sedang bicarakan tadi? Jinglong, apa kau merindukanku? Tambah Tuan Putri. Dan pada saat Tuan Putri mau menyentuh Jinglong, Jinglong pun berkata, Nyonya, tolong hati-hati. Dulu kau menyebutku sayang dan wanita paling cantik. Tapi sekarang kau memanggilku Nyonya. Seketika Jinglong pun mengingat masa lalu yang mana Jinglong dulu sering disiksa secara psikologis ya oleh si Tuan Putri. Kemudian Tuan Putri pun berkata, mari kita lunasin hutang lama dan hutang yang baru. Jinglong pun teriak ketakutan. Dan kemudian si Jinglong pun disiksa dengan brutal oleh Tuan Putri. Terlihat Gojen pun melihat dari luar dan sungguh terkejut melihat dan mendengar apa yang dilakukan Tuan Putri terhadap Jinglong. Dia pun kemudian masuk ke dalam. Hei, apa yang kalian lakukan? Dan ternyata si Jinglong dan Tuan Putri itu sedang menari ya. Kemudian si Gojen berkata, sialan kalian, brengsek, ucapnya. Lalu kemudian si Tuan Putri pun mencambuk si Jinglong. Hei, kau cepat ke sini dan bayar hutangmu, ucap Tuan Putri pada Gojen yang seketika dia pun lari dan berkata, ada saudara yang baik yang menggantikanku, maka serahkan urusan memasukkan pedang padanya. Hei, kembali, ucap si Jinglong. Bersenang-senanglah, kau harus melakukan yang terbaik, jawab Gojen sambil berlari. Sang putri pun menarik si Jinglong kembali untuk melanjutkan pelajaran biologisnya. Sang putri pun berkata, tenanglah Jinglong, ini tidak akan sakit kok. Kau boleh minum susu atau memegangnya nanti setelah ini. Jinglong pun sangat terkejut dan menolak dengan berbagai alasan. Kemudian sang putri pun mengancam si Jinglong akan mengadukannya pada kaisar. Sontak mendengar itu pun, Jinglong terkejut dan mengejar Tuan Putri. Dan dengan tak sengaja, malah menyentuh bobanya guys. Tentu si Jinglong sedikit menikmati itu. Ya, begitupun dengan Tuan Putri yang sedikit merasakan rahimnya mulai hangat guys. Sebelum pada akhirnya Jinglong melepaskan tangannya. Tuan Putri, maaf, aku tak sengaja. Yang tentu saja membuat si Putri marah ya, karena sedang hangat-hangatnya malah dilepasin. Putri pun langsung memegangi pipi si Jinglong dan karena dia sudah terlanjur basah guys, dia pun hendak mencium Jinglong. Namun hal itu pun terhenti karena kedatangan Putri Hansan. Hebat, apa yang kau lakukan? Teriak Hansan. Hal itu pun diadukan oleh si Jinglong. Hansan, ternyata kau datang. Yongga menggangguku. Yang ternyata si Hansan dan Yongga ini adalah kakak adik guys ya. Jinglong, bagaimana kau bisa mengadu pada adikku? Ucap si Yongga.
"Hei, apa kau pikir kau punya sosok sebagai kakak perempuanku?" ucap Hansan pada Yongga. Kemudian terlihat mereka pun berkelahi. Ya, hal itu pun membuat Jinglong terpesona dan berkata, "Hei kalian, jangan memperebutkanku." Lalu terlihat si Tuan Putri Hansa dan Putri Yongga pun berkelahi besar-besaran. Sampai tiba-tiba saja ada kain yang terlempar pada Jinglong yang ternyata itu pakaian Hansan. Melihat pemandangan yang begitu indah, Jinglong pun berkata, "Ya kalau begitu silahkan teruskan." Gila, gila. Ya, kemudian sesaat setelah itu mereka pun sudah mulai terkendali, guys. Kemudian si Jinglong pun memberitahu kepada Putri Hansan bahwa Yongga mengundangnya untuk datang. Kemudian si Jinglong melihat ke arah Yongga, dia pun bergumam, "Aku tak menyangka dia lebih jahat." Lalu Jinglong pun berkata pada Hansan, kenapa kau mencariku?" Yang ternyata Putri Hansan ingin ikut pada Jinglong ke pelatihan militer untuk melatih kasih sayang, ujarnya. "Hah? Kasih sayang?" ujar Jinglong. "Ya, aku ingin ikut denganmu," sambil merentangkan tangannya untuk memeluk si Jinglong.